Selamat datang di Accent Talks, tempat ngobrol santai tentang ide-ide keren dan inspiratif. Di sini kita ngebahas desain, arsitektur, gaya hidup dari sudut pandang keberlanjutan dan dampak sosial. Selamat menyaksikan. Selamat datang Mbak Natalia di Accent Talks. Perkenalkan, saya Anwar dari Accent Responsible Arsitektur. Hari ini akan ngobrol banyak sama Mbak Natalia. Dari mana? Dari Emits. Siap, Emits. Boleh dikenalin dulu, Emits itu apa? Oh, oke. Dan kenapa seseru itu perusahaannya? Oh, oke, siap. Thank you sebelumnya Mas Yanwar udah invite saya buat datang ke Accent Talks. Jadi saya ini sekarang kerja di Emits. Itu kami bagian dari Indica Energy Group. Kami tuh joint venture juga sebenarnya sama perusahaan For Partner Energy itu dari India. Yang mereka udah punya pengalaman 13 tahun di developer PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Dan untuk Indica sendiri itu tadinya itu fokusnya di batubara. Tapi sekarang sudah berkomitmen mau transisi nih ke green business. Salah satunya PLTS. Jadi ada macam-macam ya, ada motor listrik, ada pokoknya yang berbasis alam, dan sekarang merambah juga ke pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa harus tenaga surya? Sebenarnya kan kalau kita ngomonginnya sebenarnya energi yang terbesar tuh batu bara. Saya pikir juga Indica masih ada ya batu bara. Yes. Cuma memang sekarang geser gitu. Kenapa lebih banyak invest ke energi terbarukan sekarang? Iya, karena sekarang kan ya sudah jadi agenda global lah ya. Kalau kita itu harus transisi dari fossil fuel yang memproduksi emisi karbon ke energi terbarukan yang berbasis alam, yang lebih ramah lingkungan. Jadi dan Indica ya percaya bahwa ini komitmen yang harus dijalankan karena kita harus sebagai bisnis tuh harus berkelanjutan gitu, harus sustainable dan harus responsible. Jadi ini salah satu langkah yang diambil sebagai komitmennya Indica untuk investasi ke arah renewable energy atau energi terbarukan gitu. Oke. Kalau kita ngomongin solar panel, itu adalah hal yang mungkin tidak umum di Indonesia ya. Karena kalau kita ngomongin solar panel ya, berdasarkan data, ini kalau kita ngomongin rumah ya, Australia itu udah 15% penggunaan solar panelnya. Belgia 7%, US nih kecil 0,5%, Indonesia mungkin lebih kecil daripada itu gitu. Yeah. Apa yang terjadi gitu? Kenapa di Indonesia ini solar panel ini bukan sesuatu yang umum atau yang seksi untuk dikembangkan? Oke. Jadi memang untuk solar panel ini baru-baru inilah ya naik daun gitu ya, baru accelerate lah sekarang gitu. Cuman memang untuk teknologinya sendiri kan terus berkembang. Untuk sekarang sih udah mulai nih, kayak harga baterai udah mulai turun, harga modul solar panel sudah mulai turun, sehingga sudah mulai bisa diaplikasikan gitu, sudah bisa bersaing lah. Nah sekarang tuh bisa lebih kompetitif harga tarifnya. Mungkin kalau dulu nggak bisa kompetitif nih sama listrik dari batu bara. Kalau sekarang tuh sebenarnya sudah bisa lebih murah, kebanyakan tuh sekitar 10% dari tarif PLN. Sekarang tuh gitu. Nah cuman mungkin yang jadi challenge-nya adalah pengimplementasiannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu menurut kami ya sangat berpotensi banget, karena misalnya secara iradiasi Indonesia ya bagus gitu kan, dan apalagi semakin ke timur radiasi mataharinya bagus. Terus musim juga tidak ada challenge kayak di luar negeri yang ada musim dinginnya, ada salju gitu. Jadi sebenarnya sangat berpotensi nih untuk membangun energi terbarukan. Cuman mungkin yang perlu di-adjust lagi adalah kita juga kan terus berkembang secara regulasinya nih, misalnya gitu. Regulasi apa yang bisa mendorong pembangunan energi terbarukan di Indonesia gitu. Jadi mungkin challenge-nya itu sih sekarang, gimana pengimplementasian ke industri, ke rumah tadi kan salah satunya gitu, dan gimana bisa saling
kolaborasi nih dari pihak PLN, dari developer pembangun energi terbarukan, dan dari pemerintah juga mendukung gitu. Ya, sumber energi terbarukan kan sebenarnya saya pikir ada beberapa ya. Selain solar panel, ada angin, Ya, terus betul. ada air gitu ya, sama si solar panel, dan ada beberapa yang lain dah. Saya pikir sebenarnya solar panel ini juga satu potensi luar biasa ya di Indonesia, yang kita kita terletak di garis khatulistiwa gitu ya. Mataharinya mungkin 356 hari bersinar terus, apalagi ke Indonesia Timur. Berarti itu harusnya satu potensi dong untuk Indonesia. Yes, betul. Nah, kalau gitu berarti tantangannya apa? Kenapa kalau gitu? Misalnya tidak ada program politik sebenarnya yang bisa mengaplikasikan itu, karena menurut saya ini potensi yang sangat besar gitu. Betul, Dan saya sebagai arsitek pun jarang sekali nih regulasi yang mengharuskan saya pakai solar panel. Atau misalnya ya pakai, misalnya diwajibkan minimal berapa gitu. Kenapa belum ke sana sih? Padahal itu seru banget untuk bisa diulik. Oke, mungkin kita bisa bahas dari segi investasi awal untuk pemasangan solar panel kan sebenarnya mahal ya. Cuman memang sudah ada perusahaan seperti perusahaan Emits yang bisa investasi di awal nih dari kami gitu. Jadi dari klien hanya tinggal membayarkan tagihan listrik aja. Nah, namun pendanaannya sendiri itu masih jarang untuk pendanaan lokal ya. Kalau di luar negeri itu udah banyak sekali tuh pendanaan, seperti kami tuh ada kerjasama dengan Responsibility. Nah, walaupun secara requirement juga kadang susah nih diaplikasikan di Indonesia, requirement pendanaan di luar. Nah, sedangkan pendanaan lokal belum banyak gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua mungkin dari segi pengetahuan akan energi terbarukan ini gitu. Jadi secara pengetahuan belum merata. Misalnya kita butuh manpower untuk pembangunan di Indonesia Timur. Nah, kita kadang harus kirim orang dari sini gitu, atau harus bikin pelatihan dulu di sana. Jadi harus ada edukasi yang bisa menyetarakan nih pengetahuan tentang energi terbarukan ini, sehingga pembangunannya bisa masif gitu. Tadi Mbak Natalia bilang bahwa tentang pendanaan ini mempengaruhi harga yang mahal. Apa cara Emits supaya solar panel ini lebih bisa digunakan atau mendekati affordable yang diinginkan oleh pasar? Oke, jadi sebenarnya kalau dari Emits sendiri, kami kebanyakan udah bisa menawarkan tarif listrik PLTS yang rata-rata 10% lebih murah daripada tarif PLN. Kemudian itu untuk PLTS on-grid ya, yang nyambung dengan jaringan utamanya PLN. Kalau untuk yang PLTS hybrid, itu memang baterai itu masih belum bisa kompetitif ya dengan harga PLN. Tapi di daerah-daerah yang nggak ada listrik, atau pemakaiannya diesel, itu udah bisa lebih murah jauh juga gitu penggunaan PLTS hybrid ini. Nah, jadi sebenarnya udah ada skema-skema penyewaan atau lease yang bisa memudahkan nih buat klien industri untuk bertransisi dari listrik batubara ke energi terbarukan. Nah, ini seru nih. Berarti disewa ya? Sewa atau betul. nyicil? Sewa. Jadi berapa lama biasanya sewa? Nah, biasanya itu ada pilihan 15, 20, 25 tahun. Karena memang lifetime-nya solar panel kan bisa 25-30 tahun lah gitu. Jadi kita bisa menawarkan durasinya, periodnya tuh 15, 20, atau 25 tahun gitu. Marketnya siapa sih? Market terbesarnya Emits sekarang? Oke, jadi kita itu sekarang fokusnya di CNI, ke commercial and industry, jadi B2B. Walaupun kita juga sekarang ada inisiatif strategik juga ya untuk bermitra dengan project PLN gitu. Nah, untuk industri sendiri, karena sekarang tuh agenda globalnya ya memang harus punya target sustainability kebanyakan gitu, bisnis-bisnis. Jadi mereka perlu
mengimplementasikan energi terbarukan di fasilitas mereka. Entah misalnya outlet restoran, mall, atau pabrik ya, fasilitas pabrik mereka gitu. Jadi harus menggunakan sekian persen renewable energy gitu. Gitu, jadi kebanyakan itu sih. Oke. Terus project apa yang paling seru yang dihandle oleh Mbak Manantaria sekarang? Dan kendalanya apa? Oke, project yang paling seru ya. Sebenarnya unik dan kelebihan dari MITS kita itu emang banyak mencoba explore project ya. Jadi dari tadi yang ada PLTS hybrid itu kita di Maluku sebesar 10 megawatt penggunaan PLTS dan baterai. Di situ remote area dan nggak ada listrik PLN gitu. Jadi kita harus menawarkan solusi yang seperti itu. Gitu. Ada juga kita pasang di pool Bluebird. Nah itu mungkin dari kapasitasnya tidak besar, tapi mereka punya target sustainability nih untuk pool-pool mereka gitu. Kemarin juga kita sempat pasang di universitas, di Unpad, di Unpad Jatinangor. Nah, jadi sebenarnya dari Emit sendiri, kita tuh menyesuaikan. Entah itu industri, institusi, kemudian kita menyesuaikan, kita bisa desain untuk atap fasilitasnya. Misalnya seperti yang kita pasang di Universitas Pajajaran gitu ya, bentuk atapnya bergelombang. Itu kita desainnya beda lagi gitu. Terus kita juga utilize lahan-lahan yang bisa digunakan, misalnya atap atau reservoir seperti itu gitu. Oke. Seru banget. Ini juga tadi saya dengar ketika Emit memasang di daerah yang off grid, misalnya, yang tidak terjangkau oleh PLN. Sebegitu menguntungkankah ketika menggunakan solar panel dari Emit gitu ya, dibandingkan dengan solar dan diesel, dan kendalanya apa ketika memasang ke sana? Oke, jadi kita memang pasang di remote area. Dan salah satu proyek kami juga kami itu terpilih sebagai proyek program dedieselisasinya PLN. Jadi di daerah Indonesia Timur listriknya masih dari diesel, masih dari diesel dan mahal, bisa 2-3 kali lebih mahal daripada PLN kita di Jakarta atau di Bandung gitu. Nah makanya kami terpilih menjadi mitra PLN untuk menggantikan diesel ini dengan PLTS solar panel dan baterai. Jadi bisa lebih murah dan membantu juga masyarakat di sana untuk mendapat listrik yang lebih affordable gitu. Untuk yang di remote area fungsinya masih CNI atau ada fungsi lain kayak misalnya resort gitu ya, atau rumah tinggal atau villa atau apa? Jadi ada dua ya, ada yang kita memang supply ke CNI. Tadi misalnya kita supply ke perusahaan Sampurna Kayu tuh untuk operasional pabrik mereka. Ada juga yang tadi kita udah terpilih oleh PLN untuk program dediesel ini untuk listrik untuk masyarakat di Indonesia Timur gitu. Jadi memang karena kerjasamanya dengan PLN, jadi untuk supply listrik ke masyarakat gitu, bukan hanya ke industri. Terus teknologinya apa yang baru? Apakah ada inovasi dari solar panel yang dijual atau diberikan ke masyarakat? Oke, jadi kalau solar panel sendiri kan untuk sekarang tuh kita ada 2 solusi yang tadi udah dijelasin ya. Ada yang on grid dan ada yang off grid. On grid ini kita bisa nyambung ke jaringan PLN. Jadi ketika misalnya mataharinya lagi nggak ada karena berawan, itu otomatis produksi listriknya bisa berganti antara dari PLTS ke PLN gitu. Atau misalnya di malam hari produksi
listrik dari PLTS nggak ada karena matahari nggak ada. Jadi yang masuk dari PLN gitu. Jadi itu udah bisa smooth lah gitu. Itu untuk yang PLN on grid. Solusi lainnya lagi adalah PLTS off grid. PLTS off grid ini yang tadi kita bisa menawarkan solusi pembangkit listrik tenaga surya hybrid dengan baterai. Nah ini sekarang ya udah terus berkembang dan harganya pun semakin affordable gitu. Jadi di daerah-daerah remote area bisa lebih murah daripada penggunaan diesel. Nah, untuk inovasi-inovasi lainnya lagi mungkin dari cara instalasi ya. Cara instalasi misalnya kita bisa PLTS apung yang di atas reservoir. Jadi lahan yang nggak terpakai itu bisa kita utilize buat pembangkit listrik gitu. Atau kita bisa juga pasang di atas kanopi. Jadi di tempat yang butuh ini sebagai lahan parkir nih. Tapi kita bisa bikin carport, solar carport. Jadi PLTS-nya itu bisa utilize lahan parkir sekaligus untuk pembangkit listrik gitu. Nah terus terkait dengan produknya sendiri, kalau saya lihat sebenarnya kan solar panel itu banyak produsennya dari Cina ya, karena dia itu produsen silikon sama silver yang besar sehingga semuanya dari sana. Mungkin nggak ya Indonesia bisa memproduksi sendiri komponennya? Mungkin banget. Jadi sebenarnya di Indonesia ini udah mulai ada kerjasama pembangunan pabrik solar panel. Kemudian untuk proyek-proyek pemerintah ya, seperti proyek PLN itu sudah ada ketentuannya nih untuk penggunaan solar panel TKDN. Walaupun memang solar panel sendiri belum sekompetitif solar panel yang diproduksi di China, tapi sudah mulai ada dorongan seperti itu ya dari pemerintah untuk menggunakan TKDN. Kemudian sudah mulai ada kerjasama pembangunan pabrik-pabrik solar panel. Jadi menurut saya pribadi sih udah mulai ke arah sana tuh untuk mendukung produksi solar panel di Indonesia gitu. Ya, kalau sekarang kan musimnya semua IoT ya, dikontrol dari jauh, CCTV, pagar bisa geser sendiri. Iya, gitu betul. Ya. Masih makan kucing bisa otomatis. Nah, kalau di Emit sendiri gimana teknologinya? Yang mungkin yang ranahnya UI UX-nya mudah nggak sih untuk digunakan? Oke, jadi kan sekarang kita nih udah ada remote monitoring sendiri ya, di mana itu bisa diakses oleh klien dan oleh Emit gitu. Jadi kita benar-benar bisa pantau tuh produksi listrik PLTS-nya tuh hari ini berapa sih gitu kan. Kemudian karena pembangkit listrik tenaga surya sendiri kan ada beberapa komponennya ya, ada inverter, ada solar panel dan bisa berbagai merek. Tadi kan ada yang dari China atau mungkin yang Indonesia. Nah, di monitoring sistem yang Emit punya itu udah integrasi semuanya nih. Jadi bisa dipantau dalam satu aplikasi yang bisa diakses, tinggal login aja gitu. Oke. Berarti memudahkan ya. Memudahkan. Untuk ya mungkin B2B ngelihat kan kalau gue masuk ke beberapa bangunan kelihatan nih bahwa bangunan tower ini menggunakan misalnya masih 80% listrik dari batu bara, misalnya 10% dari surya, 10% misalnya dari energi lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan kita menggunakan energi terbarukan, kita juga menyukseskan program pemerintah tentang zero carbon 2050 dunia sih ya sebenarnya. Dan Indonesia juga gitu. Kalau misalnya Mbak Natalia melihat tentang penggunaan energi di Indonesia, gimana? Apakah sebenarnya surya ini yang paling efektif atau misalnya ada yang mau dikembangkan sumber-sumber energi lain? Oke, jadi mungkin kalau di Indonesia dan untuk target sekarang ya kan Indonesia juga udah punya target, global juga ada target untuk energi terbarukan. PLTS ini memang paling cepat untuk implementasi gitu kan. Jadi bisa dipasang di rooftop, bisa dipasang di rumah. Dan udah banyak skema yang mendukungnya gitu kan. Tadi skema penyewaan. Nah, tapi
untuk potensinya sendiri banyak ya, misalnya seperti wind atau tenaga angin. Walaupun memang untuk develop itu tuh harus 1 tahun dulu katanya untuk melihat pergerakan anginnya itu seperti apa gitu. Cuman di Indonesia sendiri itu salah satu potensi juga sebenarnya gitu. Cuman kenapa kita fokusnya ke PLTS nih? Karena secara implementasi bisa lebih cepat gitu. Kadang kita di proyek-proyek tuh bisa 3 bulan udah terpasang. Kita di Riau 14 megawatt, lahan 14 hektar, dalam 6 bulan udah bisa produksi listrik. Jadi lebih cepat lah untuk akselerasi transisi energi gitu. Di Indonesia kan hanya ada 3 cuaca ya, 3 iklim. Panas banget. Iya, betul. Apakah humidity atau kepanasan itu mempengaruhi tingkat penyerapan energi terhadap listrik? Iya, sebenarnya ada pengaruhnya ya, temperatur ke performance rasionya solar panel itu ada. Tapi itu akan menjadi perhitungan kami juga lah di pemodelan awalnya gitu. Jadi kita bisa modeling dari awal, kita kira-kira dengan 25 tahun lifetime solar panel bisa produksi berapa banyak sih listriknya gitu, dengan faktor-faktor seperti itu, faktor cuaca, faktor temperatur. Ya apalagi memang ya sebenarnya kan energi terbarukan ini kan agenda untuk menghambat krisis iklim ya sebenarnya. Yang salah satunya juga suhu udah mulai kerasa nih kan di Bandung, udah mulai makin panas. Terus jadi memang itu merupakan faktor yang harus diantisipasi sih gitu. Daerah mana di Indonesia yang paling efektif ketika disimpan solar panel? Paling efektif tuh semakin ke timur. Oke. Semakin ke timur tuh sebenarnya radiasinya makin tinggi. Jadi kayak proyek-proyek kami di Bali itu radiasinya tinggi. Kemudian Surabaya, Jatinangor juga bahkan radiasinya tinggi. Jadi memang ada, kita mempertimbangkan faktor itulah, faktor iradiasi di setiap tempat gitu atau wilayah. Oke, jadi ketika kita menempatkan di tempat-tempat tadi ya, Indonesia Timur, bahkan di Jatinangor, itu pertimbangan buat masyarakat di tempat tersebut untuk udah deh pakai surya aja, karena ini secara penggunaan energi lebih efektif nih dibandingin sama mungkin kalau di sini di Lembang yang rada adem gitu ya, atau di Danau Toba yang dingin gitu ya, udahlah fokus aja pakai solar panel gitu ya, itu lebih efektif ya. Iya, lebih efektif, dan itu akan pengaruh juga ke penghematannya secara cost. Jadi kalau di wilayah-wilayah yang radiasinya tinggi, kita bisa menawarkan tarif listrik PLTS yang lebih murah lagi daripada di tempat lain gitu. Iya. Mudah nggak sih ngerawatnya? Oke, jadi kalau skema list ya, sebenarnya operation dan maintenance-nya itu bisa kami yang tangani semua. Jadi benar-benar dari klien, dari industri, dari bisnis itu hanya tinggal mikirin bayar tagihan listrik aja per bulan. Gitu. Tapi operation maintenance-nya juga nggak terlalu susah, dan kita menyesuaikan juga. Misalnya kayak project kami di industri semen, nah itu kan pasti debunya banyak banget tuh. Jadi harus pakai chemical gitu. Jadi benar-benar menyesuaikan ke industri-industrinya. Debu-debu yang nempel di unit solar panel itu mengganggu penyerapan matahari ya? Iya, betul. Jadi memang perlu dibersihkan berkala untuk memaksimalkan potensi penyerapan matahari. Iya, betul. Gitu ya? Ya, jadi kita ada maintenance rutinnya lah dari EMITS gitu. Project paling sulit di mana? Project paling sulit. Mungkin nextnya sih. Nextnya itu yang program Dedisal itu. Karena itu di ratusan di 40 titik, 40 titik Indonesia Timur tersebar. Gitu. Jadi itu bakal pasti secara logistiknya, kemudian secara manpowernya tadi yang udah diceritain, pasti itu akan challenging. Tapi itu benar-benar project yang kita sangat tunggu-tunggu lah gitu. Mungkin bisa berjalan di tahun depan gitu. Kalau di IKN gimana?
di IKN ya memang yang saya tahu ya itu kan udah mulai digaung-gaungkan nih untuk renewable energy kalau di sana gitu. Dan menurut saya itu ya memang sesuatu yang harus didorong gitu karena sekarang tuh renewable energy atau sustainability itu adalah salah satu yang menarik perhatian investor gitu. Jadi ketika ada kawasan industri atau kawasan misalnya seperti IKN gitu yang menggunakan renewable energy, pasti itu sangat menarik perhatian investor. Kemudian artinya secara lingkungan di sana ramah lingkungan, sehingga pasti ya berkelanjutan kan di situ gitu. Kita pun lagi bikin beberapa bangunan yang dapat sertifikat Green Building atau BGH, bangunan gedung hijau. Dan ya kalau kita nambahin solar panel, itu nambahin skor tinggi. Jadi memang jadi makin bagus. Kita coba aplikasikan. Dan seru sih sebenarnya, walaupun sebenarnya sampai sekarang terkendala di regulasi. Susah banget ternyata. Gimana caranya supaya kita bisa menembuskan regulasi ini sih? Oke. Sebenarnya sekarang regulasi terus berkembang ya. Kalau dulu mungkin ada pembatasan 15%. Nah, sekarang ini udah dibuka. Jadi ada kuotanya yang dibuka. Jadi setiap pendaftar, misalnya industri atau bisnis, itu bisa pasang sampai 100%. Gitu. Bisa pasang 100%. Dan benar-benar bisa daftar gitu untuk pemasangan PLTS. Itu baru mulai di tahun ini. Baru mulai di tahun ini. Cuman ya memang masih perlu kita lihat lagi kan implementasi ke depannya seperti apa. Karena memang secara regulasi kan terus berubah-ubah. Tapi kan ini bentuk adaptasi juga ya. Tapi kami juga banyak diskusi juga kan. Misalnya sama Kementerian SDM atau Kementerian Industri. Mereka udah mulai tuh untuk bikin program-program, misalnya program insentif untuk industri. Jadi udah terus terdorong sih untuk transisi energi gitu. Harusnya sebenarnya mungkin influencer atau buzzer politik itu ngomongin sesuatu yang kayak gini ya. Jadi green energy is the new sexy. Karena kedepannya ya dunia sudah tidak baik-baik saja lagi gitu ya. Memang kita perlu energi yang lebih terbarukan. Kita juga butuh lebih care terhadap dunia yang kita punya karena bumi dengan oksigen hanya cuma satu ya sampai sekarang. Jadi memang kita harus benar-benar care terhadap apa yang kita tinggali dan mungkin kita wariskan sampai ke generasi mendatang. Pertanyaan terakhir dari saya dan Aksen. Apa pesan Emits kepada masyarakat luas tentang energi yang terbarukan? Jadi di Indonesia sendiri kan ya energi terbarukan ini kan potensial banget ya untuk terus didorong akselerasi transisi ini. Dan udah mulai ada awareness untuk berpindah ke energi terbarukan. Seperti kan kami kebanyakan itu kerjasama dengan industri ya, bisnis gitu. Dan mulai industri itu mempertimbangkan hal ini karena misalnya mereka mungkin kan fokusnya ke profit. Tapi pelanggan sekarang udah mulai banyak yang punya awareness bahwa oh iya nih kita harus peduli dengan lingkungan, kita harus punya solusi untuk climate crisis. Jadi pasti secara branding dan citra akan lebih baik ketika peduli nih dengan lingkungan gitu. Apalagi Gen Z atau Gen Alpha mungkin nantinya gitu ya akan semakin mempertimbangkan itu gitu karena ini kan terkait dunia kedepannya dan masa depan mereka kan gitu. Jadi untuk bisnis dan industri dan masyarakat luas perlu nih mempertimbangkan pindah ke energi terbarukan karena ini bukan hanya untuk sekarang atau bukan untuk profit aja, tapi untuk bisnis bisa profit ke depannya kan ya harus sustainable juga, harus berkelanjutan gitu. Jadi ini menjadi suatu pertimbangan. Udah gitu banyak juga hal-hal yang sekarang membantu gitu, insentif, pendanaan dari luar atau solusi-solusi yang seperti perusahaan Emits gitu. Jadi menurut saya memang harus mulai nih dilirik
energi terbarukan ini gitu. Jadi buat generasi muda dan masyarakat luas, seru nih kalau misalnya bikin startup tentang energi terbarukan. Wah, seru. Karena mungkin ya nyawanya atau value-nya adalah how to make money and save the world gitu Betul. Siap. Kita sudah sampai di akhir episode kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Natalia. Kita ngobrol banyak tentang value-nya, tentang industrinya, tentang beberapa opsi energi gitu ya. Saya dan Aksen mengucapkan banyak terima kasih. Thank you sudah juga. bisa mampir ke Aksen, meluangkan waktu langsung dari Jakarta ke studio kita di Bandung. Sebelum kita bubar, saya ada beberapa sedikit hadiah. Oke, Ini memang selalu, thank you. Ini ada beberapa benda yang biasa kita kasih. Nah, dan jangan lupa, ini kita kolaborasi. Oke. Thank Siap. you. Mudah-mudahan bisa diterima. Semoga jadi pengingat kecil supaya kita menyampaikan isu-isu yang terus menarik gitu. Siap. Jadi Aksen Talks yang temanya responsible by di sini terus menggaung ke masyarakat luas. Oke, Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dengerin episode Aksen Talks kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay inspired and stay responsible.